Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Muhammad Anton Wijaya dari kelas 11 TKJB ingin mempresentasikan pelajaran teknologi layanan dan jaringan ya. Di sini materi pertama adalah Voice over Internet Protocol atau VoIP. Keuntungan menggunakan VoIP ialah mempunyai biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan, data yang sudah ada untuk suara. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Mungkin yang keempat ada memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang kedua adalah kekurangan menggunakan VoIP. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi. Yang kedua ada regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Yang ketiga ada tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Yang terakhir adalah peralatan relatif mahal. Yang ketiga di sini adalah data yang ditransmisikan VoIP, salah satunya adalah bagian header antara lain IP header. VoIP bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Real Time Transport Protocol atau RTP. VoIP ini biasanya digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain, yang termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video, telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Yang ketiga ada User Data Protocol atau UDP. VoIP ini merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Dan yang keempat di sini adalah link header. VoIP biasanya tergantung pada media yang digunakan, seperti PPP sampai dengan 6 byte. Di sini yang kedua adalah karakteristik VoIP. Yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain latensi, real latency, remembered latency, included latency adalah ekspresi dari beberapa banyak yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. Delay ini merupakan yang kedua ada delay, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Yang ketiga ada propagation delay. Propagation delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk suatu sinyal mencapai tujuannya. Yang keempat ada propagation delay. Adalah delay yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses membentukkan paket IP dari informasi user. Processing delay adalah waktu yang diperlukan untuk suatu perangkat jaringan dalam melaksanakan prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu proses untuk melihat rute, mengubah header, dan tugasnya adalah switching lainnya. Quitting delay. Nah, maksud dari delay yang satu ini adalah delay yang disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Selanjutnya ada protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP H323 merupakan suatu standar ITU-T, International Telecommunication Union, Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan produser yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time waktu nyata melalui jaringan berbasis paket atau packet based network. Yang di sini terakhir adalah Session Initiation Protocol atau SIP. Yaitu ialah merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun modifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Selanjutnya ada konversi data suara atau codec.
Saat ini ada beberapa kodek pada FOIP yaitu ada G711 yang merupakan tipe kode yang bekerja dengan menyajikan dan mendekode sinyal audio. Sedangkan G7231 adalah kodek yang bertipekan audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Sedangkan G726 adalah tipe standar kodek ucapan ITU ADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kbit atau per second. Sedangkan G728 adalah standar ITU-T untuk pengkodaan ucapan dan beroperasi pada 16 kbit per detik. Dan yang terakhir adalah G729 adalah algoritma kompresi data audio pita sempit berbasis popcoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 mD. Dan selanjutnya ada arsitektur jaringan softwidth. Peran plan softwidth yaitu mempunyai dua transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan FOIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Call control and signaling plan mengontrol elemen utama pada jaringan FOIP khususnya pada transport plan. Kedua ada peran entitas soft switch, yaitu adalah media gateway control function adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur post over Internet Protocol atau FOIP, call agent function, dan interworking function berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan lokasi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Routing function dan accounting function menjadikan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. Terima kasih karena sudah melihat video saya. With